Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zahri Kurniawan dengan NPM 23150611113 dari kelas PSDIA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang arsitektur topologi dalam mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama, kita akan membahas tentang topologi jaringan secara umum. Topologi jaringan ini adalah sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana perangkat dalam suatu jaringan dihubungkan dan bagaimana data mengalir di dalamnya. Jaringan komputer itu kayak jalan raya yang menghubungkan berbagai kendaraan ke tujuannya. Nah, topologi jaringan itu ibarat peta atau tata letak jalan yang mengatur gimana data mengalir di dalam jaringan. Ada beberapa jenis topologi, misalnya topologi bus. Nah, topologi bus ini semua perangkat terhubung ke dalam satu kabel utama, kayak angkot yang semua penumpangnya naik dan turun di jalur yang sama. Di dalam jaringan komputer, di sini tuh ada dua jenis topologi, yaitu topologi fisik dan topologi logis. Topologi fisik ini bagaimana cara perangkat dalam jaringan dihubungkan secara nyata atau struktural. Contohnya, topologi star. Pada topologi star ini, semua perangkat terhubung ke satu pusat komunikasi seperti switch. Sedangkan topologi logis ini mengacu pada bagaimana data berpindah dalam jaringan, terlepas dari bentuk fisiknya. Sebagai contoh, sebuah jaringan yang secara fisik menggunakan topologi star, ini bisa beroperasi secara logis seperti topologi bus, di mana data dikirim melalui satu jalur komunikasi yang digunakan bersama. Selanjutnya, kita akan membahas topologi pada PT Antar Surya Jaya. Pada topologi ini, terdapat jaringan yang disusun dalam beberapa tingkatan untuk meningkatkan efisiensi dan skalabilitas. Pada bagian paling atas, terdapat router, yaitu 1841 router 0, yang fungsinya untuk pusat koneksi ke jaringan eksternal atau internet. Router ini terhubung ke switch utama, yaitu 2950T24 utama, yang berperan sebagai pusat distribusi data ke dua switch lainnya. Kedua switch tersebut yaitu 2950T24 keuangan dan switch 2950T24 pemasaran, yang mana sebagai perantara yang menghubungkan komputer-komputer dalam masing-masing departemen. Switch keuangan ini menghubungkan beberapa komputer yaitu PC 0 hingga PC 3. Sedangkan di switch pemasaran ini menghubungkan PC 5 hingga PC 9. Struktur ini memiliki manajemen jaringan yang lebih efisien karena setiap departemen ini memiliki jalur komunikasi yang terpisah, namun tetap terkoneksi melalui switch utama. Topologi ini memiliki berbagai kelebihan ya. Salah satunya adalah kemudahan dalam manajemen jaringan. Karena pembagian berdasarkan tingkatan, ini bisa memantau dan maintenance yang lebih efisien. Selain itu, topologi ini memiliki tingkat skalabilitas yang cukup tinggi, di mana penambahan perangkat seperti switch atau komputer ini bisa dilakukan tanpa mengganggu jaringan yang sudah ada. Dari segi keamanan, pembagian jaringan berdasarkan departemen ini bisa menerapkan kebijakan yang berbeda untuk setiap bagian, sehingga meningkatkan perlindungan terhadap data. Efisiensi lalu lintas data juga menjadi lebih baik karena arus informasi dikendalikan oleh switch utama sebelum didistribusikan ke switch lainnya. Selain itu, redundansi dalam topologi ini juga cukup baik karena jika salah satu switch mengalami gangguan, hanya bagian tertentu yang terpengaruh tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Namun di balik kelebihannya, topologi ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti ketergantungan pada perangkat utama, seperti router dan switch utama, yang mana bisa menjadi resiko yang cukup besar. Karena jika device ini mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan ini bisa terganggu. Biaya implementasi juga lebih tinggi dibandingkan topologi sederhana seperti bus atau ring, karena membutuhkan lebih banyak device dan infrastruktur. Selain itu, konfigurasi jaringan ini juga lebih kompleks sehingga memerlukan keahlian khusus dalam konfigurasinya. Potensi bottleneck juga bisa terjadi, misalkan kalau switch utama ini nggak memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani lalu lintas data yang cukup besar. Meskipun ada kekurangannya, topologi ini masih menjadi pilihan yang ideal ya untuk
organisasi besar karena kelebihannya dalam pengelolaan efisiensi dan keamanan. Sekian presentasi dari saya tentang arsitektur topologi dalam jaringan komputer, yang mana kita telah membahas pengertian dari topologi jaringan secara umum, topologi fisik, dan topologi logis. Serta kita juga membahas topologi pada perusahaan. Semoga informasi ini dapat memberikan kita wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.